Menahan lapar dan dahaga selama lebih dari 12 jam tentu mengubah cara kerja tubuh dan kebutuhan energi kita secara signifikan. Sayangnya, masih banyak mitos seputar makan sahur dan berbuka yang justru keliru dan merugikan kesehatan. Jika salah strategi, niat ibadah justru bisa terganggu karena kondisi fisik yang tidak prima. Lalu, bagaimana sebenarnya rumus gizi yang tepat agar tubuh tetap kuat dan produktif selama bulan Ramadan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Muniro, saya dosen di Departemen Gizi FKM UNER. Jadi memang benar ya, nasi itu sumber karbohidrat kompleks ya, dan dia memiliki indeks glikemik yang tinggi, sehingga kalau kemudian nasi itu dikonsumsi dalam jumlah berlebih, dalam jumlah banyak, apalagi tidak diimbangi dengan lauk ya ataupun sayuran ataupun buah-buahan, memang iya, karena indeks glikemik yang tinggi tadi menyebabkan lonjakan gula darah juga tinggi kan gitu ya. Nah, ketika lonjakan gula darah itu tinggi, insulin juga tinggi, sehingga kemudian gula darah itu juga akan bisa turun dengan cepat. Nah, itulah yang menyebabkan ketika kita konsumsi nasi dalam jumlah banyak pada saat sahur itu menyebabkan lemes, apalagi di jam-jam mungkin jam 9, jam 10 itu sudah merasa lapar. Jadi sebenarnya yang salah itu bukan di nasinya, tapi di bagaimana komposisi isi piringku ya pada saat sahur. Memang benar kalau nasi dikonsumsi dalam jumlah banyak ya jelas nanti akan menyebabkan lemes di siang hari gitu ya, karena tidak didampingi dengan makanan yang lain yang isi piringku itu tadi tidak sesuai. Tetapi kalau kemudian kita memanage konsumsi sahur itu sumber karbohidratnya ada ya, kemudian juga lauk pauknya ada, buah-buahannya ada gitu ya, dan itu sesuai dengan isi piringku, nah itu tidak akan terjadi. Apalagi kalau misalkan pada saat sahur itu harus dikurangi makan makanan yang katakanlah misalkan gorengan-gorengan yang berlebihan ya, harus diperbanyak pula cairan kan, dalam hal ini adalah cairan yang itu dari buah-buahan misalnya, nah itu diperbanyak. Kemudian untuk sumber kafein ya atau teh, nah itu bisa dikurangi karena itu juga bisa membuat kita lemes ya atau mudah haus ya di siang hari. Ini banyak kesalahan juga ya. Berbukalah dengan yang manis. Nah, yang dimaksud manis di sini itu bukan berarti yang tinggi gula pasir atau tinggi sirup gitu ya, atau bahkan yang bersantan, bukan yang seperti itu. Tetapi manis di sini itu yang gula alami. Nah, yang gula alami itu bisa didapatkan dari buah-buahan misalnya, seperti itu ya. Jadi kalau pada saat berbuka itu yang penting itu di tahapannya ya, bukan pada seberapa banyak kita konsumsi. Karena kebanyakan yang terjadi, kesalahan yang banyak terjadi ketika kita buka puasa itu langsung makan dalam jumlah besar. Ibaratnya kayak balas dendam begitu ya, karena seharian sudah nggak makan, kemudian pas berbuka langsung makan dalam jumlah banyak. Nah, ini yang salah. Jadi bagaimana tahapannya? Pertama, ketika adzan kita langsung minum 1 gelas air putih dulu, dibarengi dengan kemudian 1 atau 3 kurma, itu saja sudah cukup sebenarnya untuk membatalkan puasa. Kemudian kita sholat ya, atau kemudian duduk-duduk sebentar lah, kasih jeda waktu ya, supaya tubuh ini atau enzim pencernaan pun juga nggak kaget ya langsung menerima makanan dalam jumlah banyak begitu. Nah, setelah sholat baru kemudian kita makan bertahap, tidak langsung makan besar. Makan bertahap, mungkin yang tadi biasanya kan ada makanan pembuka ya yang hangat-hangat, sup atau apalah begitu, itu bisa dikonsumsi terlebih dahulu, baru kemudian nanti setelah tarawih boleh kita makan. Tentu bukan berarti makan dalam jumlah langsung yang banyak, tetap mengacu pada isi piringku. Sepertiganya dari piring itu adalah sumber karbohidrat, sepertiganya itu adalah sayuran ya, sepertiganya lagi itu buah sama lauk pauk. Cuman itu tadi ya, tidak kemudian goreng-gorengan itu bisa boleh, cuman tidak terlalu berlebih. Kemudian nanti menjelang tidur juga bisa konsumsi air putih. Jadi ketika berbuka puasa itu intinya tidak langsung makan dalam jumlah besar begitu. Iya, memang banyak dirasakan kalau puasa itu lebih ke hausnya gitu ya daripada laparnya, biasanya seperti itu. Cuman di sini kita harus memanage, karena minum langsung dalam jumlah banyak itu pun juga tidak membuat kita nggak haus seharian. Karena kita bukan onta gitu ya yang bisa nyimpan cadangan air tuh seperti itu, bukan. Tapi minum pun juga bertahap. Nah, di sini ada rumusnya gitu ya. Jadi rumusnya adalah 2, 4, 2 gitu. 2 gelas saat berbuka puasa, kemudian 4 gelas itu ya sepanjang malam itu ya setelah tarawih
sampai sebelum kita tidur itu 4 gelas, tapi itu bertahap. Nanti sahur itu pun juga 2 gelas. Kalau ditotalkan 8 gelas. 8 gelas itu kurang lebih setara 2 liter. Dengan pola seperti itu, insya Allah tubuh itu tercukupi untuk cairannya ya. Di samping kita juga bisa menambahkan cairan alami yang misalkan dari buah-buahan ataupun dari sayuran yang kita konsumsi. Jadi bau mulut pada saat berpuasa itu bukan hanya karena kita seharian karena nggak makan, nggak minum begitu aja ya. Tetapi bau mulut itu juga bisa dipengaruhi dari apa yang kita konsumsi pada saat sahur. Ya jelas aja akan bau mulut kalau misalnya kita konsumsinya makanan yang tinggi lemak, tinggi protein yang berlebih. Karena apa? Makanan tinggi lemak dan protein yang berlebih itu bisa menghasilkan sulfur, di mana sulfur itu bisa menimbulkan bau yang tidak sedap pada mulut. Atau kemudian banyak konsumsi kafein misalkan ya pada saat sahur. Kafein itu memicu diuretik. Diuretik itu akhirnya kita jadi gampang buang air kecil gitu ya, sehingga itu lebih cepat dehidrasi ya. Artinya mulut pun juga akan kering. Nah, mulut yang kering itu adalah media untuk perkembangan bakteri. Kemudian juga makanan manis. Makanan manis ini justru menjadi makanan bagi bakteri penyebab bau mulut. Sehingga itu yang menyebabkan kenapa orang berpuasa itu mulutnya tidak sedap begitu ya, bukan semata-mata karena tidak makan, tidak minum, tapi juga tergantung pada apa yang kita konsumsi pada saat sahur. Nah, sebenarnya ini bisa kita hindari ya, selain juga sikat gigi dan sebagainya, tapi juga dengan memperbanyak makan buah yang mengandung air ya, itu bisa mengurangi bau mulut yang ada begitu. Sebenarnya kesalahannya bukan pada puasanya ya, tapi bagaimana mengatur pola makan saat berpuasa. Ini banyak terjadi memang. Kenapa saya sudah berpuasa tapi kok malah berat badan naik? Nah, ini karena ada kesalahan konsep di dalam mengatur ya pola makan selama puasa. Karena kan selama puasa itu jeda waktu kita makan itu kan sempit tuh, hanya mulai dari maghrib sampai sahur, beda dengan hari ketika tidak puasa. Nah, jeda waktu yang sempit ini akhirnya membuat orang tuh udah makan yang sebanyak-banyaknya begitu kan. Padahal jam makannya itu lebih ke malam hari kan sebenarnya ya, dimana di malam hari itu orang aktivitasnya lebih sedikit dibandingkan pada siang hari. Itu yang membuat salah satunya ya, yang membuat kenapa berat badan itu lebih cepat naik pada saat lepas berpuasa. Kemudian konsumsi makanan yang terlalu berlebihan tadi, ibaratnya buka puasa itu ajang balas dendam gitu, segala makanan dimakan gitu. Apalagi pada puasa kan biasanya juga orang itu begadang ya, entah begadangnya itu untuk dalam rangka tadarus atau mungkin dalam rangka mengerjakan sesuatu yang itu membuat orang tuh kebanyakan begadang apa? Ngemil kan paling gampang ya, ngemil. Nah, ngemil di malam hari itu juga bisa membuat berat badan naik, ditambah lagi aktivitas yang kurang tadi ya. Intinya kesalahan di pola makan dan pola aktivitas. Momen Ramadan itu sebenarnya adalah momen yang ditunggu-tunggu seluruh umat Islam sedunia begitu ya, karena itu hanya satu kali dalam satu tahun. Tentu itu momen yang luar biasa, dan kita jadikan puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan minum saja, tetapi juga bagaimana kita membuat pola makan itu jauh lebih sehat ya, karena ada jeda. Pencernaan kita itu tidak bekerja terus ya. Justru dengan adanya puasa itu sebenarnya membuat kita jauh lebih sehat. Harusnya seperti itu kalau kita paham bagaimana cara mengatur pola makan pada saat berpuasa. Sehingga nanti selepas puasa badan kita tambah sehat, tambah prima ya, aktivitas pun juga tambah oke begitu.